Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari Komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatanmu. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang, kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya, katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim, di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Dateng aja debat, jantan gitu loh, berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni, kamu membawahi hukum. Kamu harusnya tahu ada undang-undang perlindungan data, di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang gak diundang, itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP, pasal 167. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Banyak banget di DM aku yang cerita bahwa mereka adalah korban pelecehan seksual dan mereka belum pernah cerita ke siapapun, bahkan ke psikolog mereka. Nah, aku di sini mau cerita bahwa aku pun pernah mengalami kejadian yang sama. Waktu aku ada di sekolah dasar dan itu bener-bener terjadi waktu aku berumur 13 tahun. Dan setelah dari situ, waktu itu aku tuh masih seseorang yang sangat agamis ya. Jadi yang aku rasa tuh aku merasa hina, aku merasa jijik banget sama diri sendiri, aku ngerasa malu, aku benci dengan tubuh aku dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya aku mulai masuk ke bangku kuliah, mulai belajar tentang hak asasi manusia, mulai belajar tentang hukum dan paham bahwa ini semua terjadi karena memang pelakunya yang salah dan tidak ada kesalahan korban di kejadian pelecehan seksual. Sehingga akhirnya saat itu aku memberanikan diri untuk cerita sama mantan pacar aku waktu di kampus, dan ternyata respon dia itu adalah dia ngerasa sedih dengan kejadian itu dan dia malah kayak nanya, apa kamu nggak apa-apa, gimana perasaan kamu saat ini saat kamu cerita gitu. Dan bahkan saat beberapa tahun setelahnya, saat aku mulai ngomong ke psikolog tentang kejadian ini, suami aku tuh ada duduk di sebelah aku dan dia mendengarkan semuanya dan dia menggenggam erat tangan aku untuk memberikan support, dan dia sama sekali tidak pernah membahas masalah ini sedikit pun, apalagi di saat kita berantem gitu ya, seolah-olah masalah ini tidak pernah ada dan aku tidak pernah cerita sama dia gitu kan. Nah, di video ini yang aku mau minta dari teman-teman semua, aku tahu kalian semua cerdas, kalian punya empati yang tinggi, terutama untuk para kaum laki-laki ya. Aku pengen kalian tulis di komen dan please tulis support kalian terhadap para korban, karena korban-korban ini udah memendam rasa sakit ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Banyak yang udah di usia 40-50 tahun ke atas dan gak pernah cerita hanya karena mereka merasa malu. Aku pengen kita peluk mereka, kita dukung mereka, bahwa harga diri perempuan itu tidak bisa dinilai dari hanya sekedar keperawanan. Harga diri perempuan kita semua perempuan, semua laki-laki kita berharga. Apalagi atas tragedi yang terjadi kepada kita yang tidak pernah kita pilih sendiri. Please, ayo kita dukung para korban. Dan untuk para pelaku, aku doakan semoga kalian menderita seumur hidup. Dan kalau kalian semua pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang tidak pernah mendapatkan hukuman secara hukum yang legal gitu ya, tolong berikan kepada mereka sanksi sosial, karena orang-orang ini memberikan trauma seumur hidup bagi para korban-korbannya. Mungkin banyak yang akan berpikir, terus apa sih sebenarnya yang dimauin sama seorang anak gitu kan? Kayaknya banyak banget tuntutannya gitu. Padahal
Yang dimauin sama seorang anak itu sangat simple. Satu, dicintai apa adanya. Kita mengharapkan orang tua bisa menyayangi kita apa adanya, sesuai dengan kondisi diri kita sejujur-jujurnya. Bolehlah kalau mau memberikan sedikit ekspektasi atau mau memberikan sedikit saran berdasarkan pengalaman mereka, itu pasti akan kita dengarkan. Tapi pada ujung-ujungnya kita ingin mereka bisa mengakui bahwa siapapun kamu, apapun kamu, kita sebagai orang tua tetap mencintai kamu apa adanya. Mungkin kalau kamu belum sempurna, nggak apa-apa, kita akan selalu doakan dan semoga kamu selalu berusaha, gitu kan. Dicintai apa adanya, itulah harapan kita sebagai anak, karena siapa lagi di dunia ini yang bisa mencintai kita apa adanya selain orang tua kita sendiri, gitu kan. Dan apalagi setelah yang digaung-gaungkan di masyarakat bahwa orang tua itu kasih sayangnya sepanjang hayat dan lain sebagainya. Ya itu yang kita harapkan, bener-bener apa yang ada di norma budaya. Yang kedua, divalidasi. Segala perasaan kita, baik itu sedih, baik itu marah, baik itu kecewa, kita ingin bisa didengarkan oleh orang tua kita. Kita ingin bisa mereka menempatkan diri mereka di posisi kita dan memahami apa yang sedang kita rasakan. Walaupun mungkin perasaan itu tidak seperti yang mereka harapkan, tapi perasaan siapapun adalah valid. Apapun yang dirasakan oleh semua orang adalah valid dan mereka berhak memiliki perasaan itu, apalagi mengungkapkannya sebagai seorang anak. Kita berharap untuk bisa didengar, untuk bisa dipeluk, untuk bisa dipahami perasaannya. Dan kalaupun memang ada sesuatu yang salah dari perilaku orang tua, kita juga mau kok untuk memaafkan gitu, kalau memang mereka mau meminta maaf. Tapi ini kan enggak gitu situasinya. Bahkan aku bisa bilang seorang anak itu nggak peduli loh dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Karena pada saat mereka dewasa, mereka akan bisa gitu mencari sendiri uang, mencari sendiri, membangun sendiri kehidupan finansialnya. Tapi cinta, validasi itu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Aku biasa ya lomba debat secara profesional sampai kemana-mana. Biasa berkarir secara profesional dan kredibel di berbagai macam negara di dunia. Baru pernah aku menghadapi orang yang tingkah lakunya seperti orang lagi putus cinta. Diajak debat, nggak mau. Abis itu akun aku diblok, ya kan? Udah kayak orang lagi putus cinta, akun aku diblok. Marah, ngambek. Abis itu upload nih, sampai foto aku diupload. Jadi dia diundang debat nggak mau datang, teman-teman. Tapi nonton. Jadi dia nggak mau datang tapi nonton. Abis nonton diupload fotonya, gitu kan? Ih, kamu jauh ya? Kok jauh sih? Gitu. Terus abis itu udah diupload nih, di post-post, emosi, sedih, marah, dengkul, gemeter, lesu, lemas, loyo, sakit linu, sakit panu dan lain sebagainya kan. Udah di post-post ya, udah mau disindir-sindir lah gitu ceritanya gitu kan. Dihapus dong postnya. Aduh, ini wakil rakyat apa ABG yang labil yang lagi putus cinta nih. Kok bisa naik turun begitu emosinya? Yang begini gimana mau bikin kebijakan? Orang kan kalau bikin kebijakan kepalanya harus dingin, harus bisa riset, harus bisa berhadapan dengan banyak masyarakat yang mungkin kontra, yang mungkin support, bisa mendengarkan dengan kepala dingin. Ini cuma online aja. Perubahan emosinya udah kayak pancaroba. Wadidaw, memalukan sekali. Begitulah kalau orang udah gak bisa berlogika, udah mati empatinya, yang ada cuma emosi membabi buta. Karena dia merasa gak tersentuh. Dia merasa kok bisa ada manusia gak hormat sama aku? Kok bisa ada manusia aku doxing, aku sebar. Dugaan ya. Dugaan aku sebar gitu kan identitasnya. Bukannya nangis terhuyung-huyung, malah makin membabi buta. Denger ya anggota DPR, semakin kalian berusaha nginjek aku yang tadinya mau protes secara profesional, kalian udah bawa-bawa personal nih ya. Yakin kalian kalau aku cari tahu sejarah kalian bersih dari korupsi, kalian bersih dari menindas masyarakat? Yakinkan itu dulu. Kalau aku personal, lihat, buka semuanya, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Korupsi nyogok polisi pun nggak pernah aku lakukan sekalipun. Nggak semua manusia itu moralnya bisa dibeli kayak kalian, oke? Kita ini masih mau jujur, masih cinta tanah air, masih mau membangun tanah air dengan kejujuran. Duh, yang begini-begini ngajak debat orang parlemen, rasanya kayak ngomong sama lambe turah.